saudaraku, Yesus menjadi salah satu sosok yang sangat terkenal pada waktu itu atau pada zamannya. Kemanapun dan dimanapun Yesus berada, selalu di situ begitu banyak orang berkerumun di sekitarnya, ingin melihat dan juga ingin mendengarkan dia. Yesus pada waktu itu sangat terkenal. Begitu juga hingga sekarang. Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Dia menjamah, menyembuhkan, dia penuh dengan belas kasihan, memberikan pertolongan kepada banyak orang. Luar biasa. Dan pada waktu ia sedang mengajar, sedang berbicara kepada banyak orang itu, ada seorang perempuan di antara mereka yang berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini satu ungkapan yang realistis bagi kita dan keluarga-keluarga kita. Bagaimana orang tua dan ayah ibu menjadi sosok yang amat sangat dihormati dan terkenal, dikenali oleh begitu banyak orang dan dinyatakan sebagai orang tua yang berbahagia, manakala orang-orang itu melihat sepak terjang dan kiprah seorang anak dari ayah ibunya yang begitu luar biasa, yang memberi pengaruh berdampak luar biasa, yang memberkati begitu banyak orang, baik itu apa yang dilakukannya, sentuhan kasih sayangnya, dan juga pengajarannya. Ketika orang berada dalam puncak popularitas bukan karena tebar pesona atau panjat sosial, tetapi ia menjadi kenal karena memang dikenal. Ia menjadi terkenal oleh karena memang memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang. Ia diikuti kemanapun dan dimanapun oleh karena memang pengajarannya melampaui daripada orang-orang pengajar pada waktu itu. Jadi Yesus Kristus terkenal oleh karena memang ia dikenal meluas oleh begitu banyak orang. Kalau kemudian orang berbondong-bondong dan berkumpul mengeluh-eluhkan dia, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah dan biasa. Oleh karena itu ada seorang ibu yang kemudian datang menghampirinya atau berseru, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan susu yang menyusuinya." Oleh karena apa? Oleh karena melihat bagaimana sosok anak yang begitu luar biasa dan memberkati. Dari sini kita dapat beroleh pengajaran. Seorang anak yang berguna bagi masyarakat banyak, seorang anak yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang, seorang anak yang mampu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang, pasti akan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan orang tua. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak dan kita, untuk anak-anak kita, bahwa kehidupan mereka, perilaku mereka, apapun yang mereka lakukan, jikalau apa yang diperbuatnya dan sentuhan karyanya itu berdampak meluas, maka bukan saja nama anak itu yang menjadi terkenal populer dan dikenal banyak orang, namun juga orang tuanya. Jadi di pundak seorang anak di situ ada tanggung jawab bagaimana mikul dhuwur mendem jero, bagaimana menjaga martabat kehormatan orang tuanya. Oleh karena itu sebagai seorang anak pasti akan mengingat akan hal itu. Sekalipun kita anak sadar bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang tua tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua untuk apa yang sudah dilakukan bagi kita. Namun kalau yang kita lakukan itu betul-betul berdampak guna bagi masyarakat banyak dan memberikan penghiburan, sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua, orang tua mengatakan itu sudah cukup. Bahkan ketika uang itu datang silih berganti dari anak-anaknya, tetapi kalau anaknya itu hidupnya tidak benar, hidupnya itu mendatangkan umpatan bagi banyak orang, maka betapapun banyaknya harta yang dikirimkan ke hadapannya, orang tua tidak akan bersukacita. Tapi apabila orang tua mendengar dan juga melihat kiprah dan sepak terjang anaknya itu mendatangkan berkat dan menjadi pengaruh yang positif bagi banyak orang, maka uang tidak ada nilainya dibandingkan dengan nama baik yang dijaga, martabat kehormatan yang didatangkan, ketenaran dan keterkenalan yang diperoleh oleh seseorang karena perbuatan baiknya, oleh karena kontribusinya, oleh karena apa yang dilakukannya. Memang itu akan menjaga martabat dan kehormatan bukan saja bagi anak yang bersangkutan, tapi juga bagi orang tuanya. Sungguh pelajaran yang sangat luar biasa dan berharga. Sekalipun di balik itu semua Tuhan Yesus Kristus memberitahukan level yang lebih tinggi daripada itu. Kalau anak berbuat sesuatu yang luar biasa dan hebat bagi banyak orang
dan apa yang dilakukan itu didasarkan pada perintah Tuhan. Sebab Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi alangkah indah dan luar biasanya anak-anak yang berprestasi, yang hidup didasarkan kepada firman Tuhan. Karena itu orang tua sedari dini harus membiasakan anak-anak belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus